PJJ masing-masing. Bagi taruhkan langsung ku sekretariat unggul. Telu lakon ngawan. Ibas bagian sebelah dilakukan melakon ngawan anak-anak. 4. PL Mamre Rumbun. PL Mamre Rumbun dilakukan ibas hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 10 siang melalui via Zoom. Pembimbing Pendeta Tanda Pinang Ogen Efesus 4 ayat 10 sada 10. Tema ras-ras sada 7. Tuan rumah Mamre PJJ Batu Ginting Kamis. Pembicara Insinyur Sarjana Balus. Primaten persembahan tanda ria ukur. Enggo ya alokan persembahan tanda ria ukur arah sedina turanta. Kemenang keluarga Dr. Andus perdamaian perangai langit. Anggota PJJ peringkat telu. Wena 6.500.000 rupiah. Ngatakan bujur markuhan dibata ibas puasa lias ateras pengarang-arangna ikut kena anak kempulit ibas keadaan sehat-sehat pas berjual-jual. Kegunaan baji Senin di lembar Momota. Keduakan keluarga KBP Dr. Antonius Ginting SPOG Mas. Anggota PJJ peringkat telu Buena 6 juta rupiah. Ngatakan bujur mantuhan di bata arsitektur nanti di tengah-tengah jauh si tergelar Dr. Roswita Bukit SE MSI AKCA enggo genap umurna 53 tahun dibahas tanggal 23 Oktober 2020 bagai peringkat keluarga dibahas sehat-sehat pas berjual-jual. Kegunaan baji sini di lembar Momota. Dikatakan bujur maksimal turang taedah bertoto kita gelar Tuhan di bata tetap ngarak-ngarak kedulutkan. Subari Momota. Turang senina ibas kekelengan Tuhan dan Yesus Kristus. Minggu eda iglari minggu zedi. Ija kita ingat maka Yesus mengutus anak-anak guna nahkan berita si Maria. Arkitektur si tura gereja si tetap membarkan berita si Maria. Kelak-kelakkan misionaris si enggo ipilina. Tentunya kita ikut ngalokan pendilu di batai. Buat bagi meneruskan beritakan berita si Maria terlebih-lebih mantkala silengah telah dialog kena Yesus jadi juru selamatnya. Perpuluhan tedis mari dage sikap musuh kota gelah sikap ngecakkan pengarang-arang di bata aluran duras kita muji Tuhan arah kita mendenden di BKP nomor 372 ayat sada ras telu dibantu oleh Songdan. Puji Tuhan, kasih
ibas gelar di bata bapa, singgon nuruh anakna kudoni eda, ibas gelar Yesus Kristus, sinuruh gerejana guna saksi, ras ibas gelar kesaksi badia, simpa gegeki gerejana, meritakan berita si meriah. Perkuah teras damai ibas di bata bapa, ras ibas Yesus Kristus nari, ibas perembakan kesaksi badia, nemani kam sifra salala. Amin. Tapi Nina Yesus manbana, berita si meriah, karena kini rajaan di bata, arus peseh ku kuta-kuta si debana, sabab guna ngelakukan si eme kap aku disuruh di bata. Mari si puji Tuhan, ras kita rende, ibas kitab Nendeta nomor 126 ayat 102. Pujilah di bata Bapa. Pengogen kata di bata bagi si pemenang Jeremia 2 ayat 1 setelu sioge alu responsoria Jeremia 2 ayat 1 setelu di bata kap simperdiatekan Israel. Re kata Tuhan man bangku O Israel, aku kap menca si mada kamu, ku serapkan kamu jadi si kerajaanku, mankrina kala serna baf ate bandu, ku berikan kini serambas tilaka, aku Tuhan kap singrana, sejeda pemogen kata di bata, ketua kan kala semegikan kata di bata, dengan si make kenca ibas gelupna setiap terkuari. Haleluya. Ras kita bertoto kita. Tuhan di bata
Bapa kami si Maha Kuasa, Enggo kami ulung ibas rumah totonku, terkhusus anak-anak kami si ngakuken kini terkena ngawal para duras orang tua. Bagi kape perpulunganku si erkebaktin ibas jaguna ingan skala-skala. Ngatakan bujur kami Tuhan, diberikan gegeh pengasupan kesempatan lako re muji nembah belaku si badia. Ngenalah atelu penembahan kami, dipasu-pasululah Tuhan penembahan kami itu. Jangan kami sikap laku bagikan kataku. Kuasa kesahru si badia, sehingga jari kami, si mereka ukur gegeh kepentaman. Segala ngasih kami ngangkai kataku, terlebih makai kencai pas keluk kami. Bujur Bapa, endemen pengharapan kami, ibas Yesus Kristus beri kami pertolongan baru. Amin. Perpulungan sini kelagi Tuhan Yesus Kristus, kata ribata, sisirman bata, dibuat ibas Perbahanan Rasul-Rasul 15 ayat 20 75. Kisah para Rasul 15 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Nina kata ribata man bata kita. Maka peberkatna rombongan u Antioquia. Kencaseh ia i Antioquia. Surupna kerina kala sitekman Yesus pulung. Jenari ibrekena surat manban. Meriah ukur perpulungan. Kenca yogena surat Perbahan isi surat tetapkan ukur. Judas Silas dua nak ia lagi. Gedang yang rana man perpulungan ipa gagahina dengan ipa tetapna ukur perpulungan. Kenca piga-piga wari dekakna ia ije. Ipa berkat perpulungan ia alu meriah ukur. Mulihkan ia nahi perpulungan si mutus ia. Tapi mahuli ia kap Silas, maka ia tadim ije. Paulus ras Barnabas dekak ringan i Antioquia. Dua anak ia rasen termkalak si deban ngajar dengan meritakan kata Tuhan. Sekna izenda kata di bata itu. Shalom. Jajua akan banta kamu kekelengan kami orang tua, anak-anak kami bagi kami kena perpulungan dicapai kamu beribadah di luar reda. Katakan bujur mandi bata ibas situasi pandemi eda kita bansi pulung ibas rumah pertoto neda khususnya kamu anak-anak kami yang sudah berapa lama ini belajar mengakukan iman percaya. Jangan ibas suari sendak ia kekendu. Jangan hendak sendalangan ras tugas panggilan perutusan gereja. Ibas minggu yang katakan digelari minggu Zendim. Jadi tentunya ngawat kamu kita bisa lihat akhirnya bahwa memang ada tugas panggilan perutusan. Ibas Sinda sebagai pengantar rumah ini saya mengangkatkan salah satu cerita pengalaman hidup Nabi Elia. Ya, dia salah seorang nabi yang besar. Setelah dia berhasil memperlihatkan kekuasaan Allah atas Nabi Baal, Izebel itu bertekad membunuhnya. Jadi dia sudah mengadakan uji tanding lah kita katakan dengan nabi-nabi Baal, dan nabi-nabi Baal ini kalah.
Tapi Ratu Isabel tahu kejadian itu dan dia mengatakan sendak Nabi Elia harus mati. Mengetahui hal itu Elia menjadi takut dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sampai di Gunung Horeb dan memasuki sebuah gua. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 13 sampai 15 disebutkan demikian. Sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Pergulungan sini lebih Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari sini? Nabi Elia menang atas nabi-nabi Baal, tapi begitu nyawanya terancam dia lari. Dia masuk ke dalam gua, menyelamatkan dirinya. Dalam bahasa sehari-hari, dia pasti katakan kami, "Oh Elia rekai kamse, ngapain kamu di sini? Ya udah baliklah, kerjakan kerjaan." Nah ini mah si katakan di Batam di dalam kehidupan kita. Tidak lepas dari permasalahan. Dapat saja permasalahan itu membuat kita terpaku, tidak bergerak, tidak membuat kita maju atau bahkan melarikan diri. Sama seperti Elia. Ketika ada masalah, ketika ada ancaman, dia lari dari tugas panggilan. Inilah yang menjadi pokok renungan kita. Lari dari tugas panggilan karena ada masalah di dalam kehidupannya. Belajar dari pengalaman Elia, permasalahan bukan untuk diratapi, atau permasalahan yang malah membuat kita tidak lagi melanjutkan pekerjaan kita. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada masalah, ngambek, dan akhirnya tidak lagi melanjutkan pekerjaan itu. Ya, anak-anak kami khususnya pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Minta sesuatu, la ibre orang tuaku, ngambek, silakai kamu, gitu terlanjur. Pernah nggak? Ya, merasa pernah, saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu ya. Kita minta sesuatu nggak dikasih, ngambek, akhirnya tugas belajar kita tinggalkan. Nah ini kan kejadian-kejadian yang sederhana yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Nabi Elia mengalami hal yang seperti itu. Dia mengalami masalah, ngambek, aku lagi cuman yang tinggal itu pun mau dibunuh. Dia bersembunyi di dalam gua. Lalu Tuhan katakan, "Elia rekai kamje, balik kerjakan kerjaan." Nah inilah yang diingatkan kepada kita. Ya. Di dalam zaman para rasul, kehidupan juga, jemaat juga dilanda permasalahan. Orang-orang Yahudi mempersoalkan orang non-Yahudi yang tidak bersunat untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka katakan bahwa orang siapapun yang mau mengikut Yesus Kristus harus melakukan tradisi sunat. Banyak orang-orang yang non-Yahudi keberatan dengan hal itu. Lalu ada masalah, ada konflik di tengah-tengah jemaat.
Satu golongan Yahudi mengatakan harus melakukan tradisi Yahudi. Orang non-Yahudi mengatakan tidak perlu. Akhirnya ini persoalan yang berat. Terjadi konflik di Jemaat Antiokhia. Lalu dicarilah penyelesaiannya melalui persidangan di Yerusalem. Nah, inilah yang dibawa oleh Judas dan Silas. Hasil percakapan itu, hasil nunggu itu dibawa ke tengah-tengah jemaat Antiokhia. Dan seperti bacaan firman Tuhan tadi, meriah ukur perpuluhan kenca yogena surat E. Perbahan isi surat E tetapkan ukurnya. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-19, Petrus Jakub merananinya, adikku akan olah susaki silabo karak Yahudi singgor pengendes man di bata. Jadi ada konflik tapi ada penyelesaian. Ada yang harus diselesaikan di dalam masalah itu. Dan inilah yang kita lihat bahwa Jakub bilang, ngapain ditambahi lagi aturan-aturan yang lain? Kalau si Tuhan Yesus Kristus tidak harus melakukan tradisi orang Yahudi. Ini yang menguatkan jemaat meriah hukum sebab tidak ditambahi tanggung jawab pekerjaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan kita banyak bergumul dengan persoalan-persoalan. Kalau kita kaitkan dengan Minggu Jeni, yang justru membuat kita tidak lagi mengabarkan pekabaran Injil. Nah, inilah yang harus kita samakan bersama-sama. Kita lebih banyak bergumul dengan persoalan-persoalan yang akhirnya seperti Nabi Elia tidak lagi mengerjakan tugas panggilan. Ya, terkhusus mangkam anak-anak kami yang mawan. Kita mengatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, panggilan kita adalah mengabarkan Injil. Ya. Panggilan kita adalah mengabarkan Injil. Tapi bisa jadi karena persoalan di dalam diri kita sendiri, kita lupa tugas panggilan untuk mengabarkan Injil. Nah, inilah yang kita ingatkan buat anak-anak kami. Ya. Jangan kita lupa bahwa panggilan kita adalah mengabarkan Injil. Terkhusus bagi kaum anak-anak kami yang sudah belajar dan pada hari ini mengakukan iman percaya. Tidak hanya sekedar mengakukan aku tapi sekaligus juga mengatakan saya siap untuk mengabarkan berita Samaria. Itulah panggilan kita sebagai kawan di Papua. Itulah panggilan kita, tanggung jawab kita. Ketika saya mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti sekaligus juga saya siap untuk mengabarkan Injil. Ya, jadi Bacisi katakan hidup kita memang dilanda masalah, tapi tugas tanggung jawab kita tidak harus berhenti. Tugas tanggung jawab kita harus tetap jalan. Ya. Pengalaman Tuhan Yesus ketika dia mengabarkan Injil dalam invokasio yang kita katakan tadi, bahwa dia diminta oleh anak kampung untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka mencari Yesus, mencoba menahan Yesus di kota itu. Tapi Yesus berkata seperti invokasio kita tadi, bahwa saya juga harus mengabarkan Injil ke kota-kota yang lain, sebab untuk itulah aku dipanggil. Tidak ada yang bisa menahan kita untuk terus mengabarkan Injil, sebab memang untuk itulah kita dipilih Tuhan, dipanggil. Tidak ada persoalan yang membuat kita tidak mengabarkan Injil. Walaupun kamu masih muda, jangan menganggap bahwa
tugas ini bukan tugas kamu. Dengan cara hidupmu yang baik, yang benar, seturut dengan firman Tuhan, di mana kamu berada bersama, bergaul dengan teman-temanmu, itu memperlihatkan panggilanmu sebagai